Di video kali ini saya akan membahas resiko gagal bayar di Shopee. Tepatnya aplikasi ini adalah aplikasi legal yang memang banyak sekali penggunanya. Ya. Dan beritanya mereka sudah menghubungi kontak-kontak, disebutnya sudah sebar data, katanya seperti itu. Apakah benar? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas gagal bayar di aplikasi Shopee, apakah aman atau enggak. Karena di sini banyak sekali nasabah yang menggunakan Shopee. Karena kadang di pinjol itu awalnya dari Shopee, ya. Dari Shopee. Cuma di sini ada salah satu pernyataan bahwa memang Shopee itu sudah sebar data katanya. Sudah menghubungi kontak-kontak kita yang ada di handphone. Ya, ini tepatnya seperti ini. Ya, di sini jelas katanya Shopee tidak banyak, tapi sudah keluar kontak darurat itu menghubungi kontak. Itu melanggar aturan. Memang seperti itu sih. Ya, ya kita bahas dulu ya, simak ini. Sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol, yang masih gali lubang tutup lubang, yang butuh bimbingan, edukasi, pendampingan gagal bayar, boleh silakan konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video ini supaya kalian bisa lebih aman saat gagal bayar, terutama bimbingan mental bagaimana kalian menghadapi fase gagal bayar itu sendiri. Ya, boleh langsung silakan konsultasikan aja dulu ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Seperti yang ada di komentar di sini, katanya Shopee sudah keluar kontak darurat menghubungi kontak kita. Itu menyalahi peraturan. Yap. Ya, kalau berbicara tentang peraturan, si pinjol-pinjol legal pun ya sekelas Shopee legal. Ya, tidak ada yang mentaati peraturan. Ya, semua pinjol legal melanggar peraturan tersebut walaupun pada dasarnya jelas di dalam peraturan OJK itu ada salah satu peraturan pinjol dilarang melakukan penagihan ke kontak darurat. Ya, tapi ini sudah menghubungi keluar kontak darurat. Jadi keluar kontak darurat itu jadi menghubungi nomor yang tidak kita cantumkan. Sedangkan kan kontak darurat aja dilarang ditagih. Nomor-nomor yang kita cantumkan itu dilarang ditagih. Tapi ini sudah menghubungi ke luar kontak darurat, itu ke nomor yang tidak kita cantumkan ataupun ke kontak. Ya. Tapi yang harus kalian pahamin, jika ada ibaratnya edukasi-edukasi, misalkan ini bisa menghubungi semua kontak, tidak sebenarnya teman-teman ya. Karena dia legal juga, banyak batasan-batasannya juga. Jadi tidak sebar data, disebutnya bukan sebar data. Tapi hanya keluar kontak darurat. Ya, menghubungi nomor yang tidak kita cantumkan. Ya, dan seperti apa menghubunginya? Sebenarnya mereka itu hanya konfirmasi. Karena saya juga ngalamin beberapa di aplikasi legal seperti Akulaku, gitu kan, Kredipo, Kredit Pintar. Mereka jadi hanya menghubungi aja, ya, seolah alasannya bahwa saya telah mencantumkan nomor mereka, jadi alasannya adalah sebagai kontak darurat. Nomor Anda telah dicantumkan sebagai kontak daruratnya, kenal gak dengan Bapak ini, itu kan, punya tunggakan di aplikasi kami, tolong sampaikan gitu kan, ke nasabah ini, segera selesaikan tagihannya. Hanya sebatas itu. Itu disebutnya keluar kontak, termasuk Shopee itu sendiri. Ya, jadi bukan sebar data. Kalau memang ada yang menakut-nakuti Shopee sebar data, tidak sebenarnya teman-teman ya. Jadi hanya sebatas itu semua. Dan itu pun kalau memang Anda tidak melakukan penanganan apapun. Karena hal-hal seperti ini masih bisa dilakukan penanganan. Apalagi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk gagal bayar, berarti memang harus ada penanganan. Kalau memang kalian galbay ibaratnya tanpa penanganan sama sekali, Anda ibaratnya galbay tidak bayar gitu aja, percuma ya, memang karena resiko-resiko fatalnya akan terjadi. Hal-halnya seperti ini, keluar kontak darurat, bahkan ada yang potensi ke sosial media yang ramai itu kan, kayak kemarin Kredit Pintar telat 1 hari sudah ke sosial media, walaupun tidak menyebutkan nama aplikasinya, gitu ya. Jadi harus ada penanganan di awal kalau memang kita mau gagal bayar. Makanya di sini kita menawarkan ibaratnya penanganan-penanganan tersebut supaya lebih terminimalisir, bukan menghentikan juga ibaratnya, tapi terminimalisir. Resiko-resiko fatal seperti ini bisa teratasi. Ya, seperti ke sosial media bisa terhentikan kalau itu kan seperti itu. Jadi kalau mau galbay gitu kan, nggak bisa bayar karena galbay ini memang bukan suatu kesengajaan kita juga, tapi karena keterpaksaan kita tidak bisa bayar. Ya, seperti itu. Jadi harus ada penanganan-penanganan di awal sebelum ibaratnya kita melakukan gagal bayar, termasuk di Shopee ini. Walaupun pada dasarnya sebenarnya aman teman-teman. Karena saya menangani nasabah yang punya Shopee itu banyak, termasuk saya sendiri pun gagal bayar Shopee. Ya, itu. Termasuk nasabah-nasabah bahkan ada yang sampai puluhan juta juga banyak kok.
di dalam bimbingan saya orang-orangnya masih ada, ya kita lakukan penanganan di awal, jadi lebih aman. Kalau dari segi FC lapangan, apakah ada atau enggak sih? Sebenarnya Shopee itu masih terbilang minim, ya, masih terbilang minim. Karena banyak nasabah yang sudah galbay bertahun-tahun pun, termasuk saya sih, saya nggak didatengin. Saya udah 6 tahun galbay, nggak didatengin kalau untuk Shopee, ya. Kemudian nasabah-nasabah yang saya tanganin pun di daerah Jabodetabek pun, itu udah ada yang 1 tahun lebih, ada yang 8 bulan gitu kan, 1 tahun juga ada gitu kan. Itu masih aman-aman aja. Walaupun poinnya dasarnya bukan di sana, ada percuma kita ibaratnya gagal bayar, tidak bisa bayar, tapi masih takut-takut dengan yang namanya FC lapangan. Sebenarnya itu mah gak penting kalau menurut saya, ya. Karena poin yang paling penting itu adalah pembelajaran semuanya. Bagaimana kita siap dengan resiko gagal bayar, termasuk menghadapi FC lapangan, itu poin yang paling penting. Walaupun memang informasi misalkan ada FC atau enggak ya perlu juga gitu kan, seperti itu. Tapi poin yang paling penting kalau kalian sudah mengambil keputusan gagal bayar, berarti kalian harus siap semuanya, belajar. Jangan sampai ibaratnya sudah galbay 3 bulan, 4 bulan tapi masih mengikuti ketakutan. Saya sudah galbay 3 bulan tapi masih takut FC datang ke rumah. Selama 3 bulan Anda ngapain? Ya. Kalau orang-orang yang saya bimbing 1-2 bulan pun sudah merasa ibaratnya siap, walaupun belum sepenuhnya siap misalkan, tapi sudah merasa siap karena tahu dasar-dasar ibaratnya cara menghadapi FC lapangan seperti apa. Kan seperti itu. Karena itu penting dipelajari juga teman-teman ya. Kalau kita kan ini jelas kita gagal bayar, terpaksa ya, terpaksa gagal bayar karena tidak punya uang untuk bayar. Dari segi teror penagihan pasti itu ditanganin di awal ya. Tanganin di awal. Lalu FC lapangan datang ke rumah, bagaimana kita menghadapinya nanti? Itu diajarkan semuanya kalau di dalam bimbingan saya. Ya, makanya teman-teman kalau yang butuh bimbingan langsung aja konsultasikan ke sini. Karena kita membantu dengan pendampingan ya, terutama untuk ibaratnya menghilangkan ketakutan-ketakutan yang ada di dalam diri kalian sendiri. Termasuk supaya ibaratnya, karena ketakutan ini berbahaya teman-teman ya. Ketakutan itu yang akan merusak mental kalian, membuat kalian stres, depresi, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Itu yang kita hindari. Ya. Kalau memang ibaratnya kadang di sini ya, kadang takut, kita tidak tahu apa-apa. Kan si kolektor, si DC itu kan kadang melakukan penagihan pun dengan cara melakukan pengancaman. Pengancaman dengan intimidasi, bahkan dengan kata-kata kasar, ya. Tapi kalau kita tidak paham dari segi itu, justru kita yang akan terpuruk. Tapi kalau kita memahami segitu, kita akan terus berani up, ya. Hal seperti itu mah abaikan aja. Kenapa? Karena semua bentuk ancaman dan juga teroran tersebut itu tidak akan terjadi, apalagi aplikasi-aplikasi legal. Dan kalau berbicara tentang peraturan yang legal, karena itu menyalahi peraturan percuma, ya. Dan semuanya juga dilanggar sama pinjol-pinjol legal tersebut, ya. Jadi poinnya tetap aja kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita siap menghadapi resiko gagal bayar. Itu yang kita akan bentuk, itu yang kita akan bimbing. Percuma mentaati peraturan itu dilarang percuma, dan nggak ada yang mentaati peraturan tersebut. OJK pun nggak akan bertindak, cuman kita keluar doang sedikit itu. Kecuali kalau viral baru ada tindakan, ada viral, ada kasus baru bergerak. Ya, tapi kalau nggak ada mantap aja, nggak akan ada tindakan sama sekali. Ya, jadi tetap aja kembali ke diri kita sendiri. Makanya kita bimbing untuk itu semua teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang butuh bimbingan, edukasi, pendampingan gagal bayar, boleh silakan konsultasi melalui WA yang ada di deskripsi video. Oke, mungkin sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.